Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Dia Islamai dengan NIM 18060125 dari jurusan Ilmu Ekonomi BP 2018. Baiklah, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai analisis sektor ekonomi yang memiliki potensial relatif dan analisa keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi yang bervariasi kan mendorong setiap daerah, terutama Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengembangkan potensi ekonominya yang ada. Nah, oleh karena itu kan pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi, serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah tersebut sesuai dengan prioritas dan potensi daerahnya masing-masing. Nah, dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada. Nah, makanya diperlukanlah kajian khusus gitu untuk mengetahui atau menentukan kategori ekonomi apa sih yang cocok, yang potensial yang ada di provinsinya masing-masing, terutama di Provinsi Kepulauan Riau. Baiklah, untuk analisis sektor ekonomi yang memiliki potensial relatif itu, kita dapat menggunakan analisis Elki dan analisis Shifter. Nah, di sini analisis Elki yaitu untuk mengetahui peranan suatu sektor secara nasional. Lalu analisis Shifter yaitu untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan nasional. Lalu di sini juga kita akan membahas untuk mengenai keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nanti dapat terlihat pendapatan asli daerah dan dana perimbangannya untuk mengukur kinerja Provinsi Kepulauan Riau terhadap pusat. Nah, yang pertama di sini adalah analisis Elki. Nah, analisis Elki adalah model analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu wilayah. Berarti di sini wilayah Provinsi Kepulauan Riau dalam sektor kegiatan tertentu. Nah, perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor tersebut secara nasional. Jadi nanti dibandingkan gitu. Nah, di sini dapat dihitung dengan rumus Elki. Elki ini adalah location question. Nah, rumusnya yaitu XIR. XIR ini dimana nilai tambah sektor I di suatu daerah. Nah, baru itu dibagi. Di situ harusnya ada tanda bagi. PDRBR berarti produk domestik regional bruto di suatu daerah tersebut. Berarti pakai PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Baru dibagi XIN artinya nilai tambah sektor I di tingkat nasional. Lalu dibagi PDRB nasional gitu ya, PDRB nasional. Nah, lalu di sini nanti setelah dapat nilai LQ-nya, itulah yang akan bisa menentukan apakah sektor tersebut disebut dengan sektor basis atau disebut dengan sektor non basis. Nah, 3 keywords of LQ analysis. Jadi di sini tertera kalau LQ yang pertama, jika nilai LQ lebih besar dari 1 disebut dengan sektor basis. Sektor basis artinya peranan sektor tersebut di daerah tersebut lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut secara nasional. Artinya daerah tersebut dia mampu melayani pasar di dalam ataupun di luar daerahnya. Artinya misalnya jika nilai suatu sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau itu nilai LQ-nya lebih besar dari 1, maka peranan sektor pertambangan itu lebih menonjol peranannya secara nasional, dan dia sektor pertambangan tersebut mampu melayani pasar di dalam Provinsi Kepulauan Riau dan di luar Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau nilai LQ-nya kurang dari 1, maka disebut dengan sektor non basis. Artinya peranan sektor tersebut di daerah itu lebih kecil peranannya dari sektor tersebut secara nasional. Artinya sektor tersebut belum mampu melayani pasar di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan jika nilai LQ sama dengan 1, artinya sektor tersebut hanya mampu melayani pasar di dalam Provinsi Kepulauan Riau saja, tidak mampu keluar. Lalu selanjutnya di sini adalah basis sektor of LQ analysis. Nah, jadi di sini ada 4 sektor ya yang menjadi basisnya Provinsi Kepulauan Riau. Jadi di dalam data itu ada 17 sektor
ya 17 sektor yang diamati. Namun di sini saya memasukkan hanya sektor basis saja setelah melalui perhitungan LQ. Jadi perhitungan LQ Provinsi Kepulauan Riau itu ada 4 sektor yang menjadi basis sektornya. Jadi selebihnya itu berarti ada 13 sektor yang non basis. Nah, yang termasuk basis di sini adalah sektor industri pengolahan, industri pertambangan dan penggalian, industri pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta konstruksi. Nah, artinya keempat sektor ini memiliki peranan di daerah Kepulauan Riau ini memiliki peranan yang lebih menonjol daripada peranan sektor tersebut secara nasional, sehingga menjadi basis perekonomian untuk menggerakkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, mungkin bisa dikaitkan mengapa sektor ini menjadi basis dengan nilai LQ lebih besar dari 1, karena kebetulan dengan contoh pertambangan dan penggalian di Provinsi Kepulauan Riau di beberapa daerah kabupaten atau kotanya itu terdapat memang penggalian dan pertambangan. Contohnya ada tambang pasir, lalu ada tambang timah dan sebagainya. Seperti itu. Lalu untuk konstruksi, nah untuk saat ini di Provinsi Kepulauan Riau itu lagi proses pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah, jadi itu yang mendorong nilai LQ-nya lebih dari 1. Nah, ini LQ yang kita gunakan adalah LQ di tahun 2018 dan 2019. Berarti menggunakan PDRB di tahun 2018 dan 2019. Lalu selanjutnya ada 3 keywords of shift share analysis. Jadi di dalam analisis shift share ini dia dibagi ada 3, ya. Ada namanya regional share, ada namanya proportional share, dan ada namanya differential share. Nah, kalau di regional dia untuk melihat suatu struktur, apakah struktur tersebut kaitannya dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, menaunginya dengan melihat PDRB daerah tersebut, ya. Menggambarkan perubahan output suatu wilayah yang disebabkan oleh perubahannya secara umum. Nah, nilai regional share ini dia bisa bernilai positif ataupun juga bisa bernilai negatif. Nah, jika dia memiliki nilai positif di nilai regional share, artinya sektor yang bersangkutan dalam perekonomian daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan. Nah, jika nilainya negatif, maka perekonomian tersebut masih harus diperbaiki. Lalu di sini ada nilai ada yang disebut dengan proportional share. Nah, proportional share ini adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu adanya spesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat. Jadi ini untuk melihat pertumbuhan di daerah tersebut cepat atau tidaknya. Gitu. Lalu differential share untuk mengukur daya saing suatu sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah yang lain. Differential shift terjadi karena peningkatan atau penurunan output di suatu wilayah yang disebabkan oleh keunggulan komparatif. Artinya ada akses ke pasar input dan output maupun infrastruktur ekonomi. Nah, di sini juga dapat dilihat untuk basis ekspor atau tidaknya. Nah, menurut hasil analisis shift share, baik itu regional share, baik itu proportional share ataupun differential share. Yang pertama, regional share. Dari hasil yang telah saya lakukan, analisis regional share Provinsi Kepulauan Riau di tugas-tugas sebelumnya, itu nilai dari keseluruhan sektornya bernilai negatif dan hasil akhirnya totalnya juga bernilai negatif. Artinya kesimpulannya maka perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau ini masih harus banyak perbaikan. Nah, lalu selanjutnya untuk nilai proportional share, nah ini juga penilaiannya setelah dihitung ada 2, bisa nilainya positif ataupun negatif. Nah, di sini yang saya cantumkan di dalam tabel ini adalah nilai yang positif. Nah, jadi ada nilai positif tuh ada 6 sektor
ada 6 sektor yang nilainya positif, berarti ada sekitar 11 sektor yang nilainya negatif di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, 6 sektor ini memiliki kesimpulan, yaitu artinya Kepulauan Riau berspesialisasi pada 6 sektor ini dan bertumbuh dengan cepat pada tingkat regional. Artinya 6 sektor ini pertumbuhannya cepat di Provinsi Kepulauan Riau. Lalu ada differential share. Nah, differential share ini juga penilaiannya melalui nilai positif ataupun negatif. Nah, jadi di differential share Provinsi Kepulauan Riau ini ada 15 sektor yang bernilai positif dan ada 2 sektor yang bernilai negatif. Nah, 2 sektor yang bernilai negatif tersebut adalah sektor transportasi dan pergudangan serta sektor jasa. Kesimpulannya, artinya 15 sektor yang memiliki nilai positif ini memiliki keuntungan lokasi yang baik, dan keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan basis ekspor. Nah, 15 sektor ini memiliki keunggulan komparatif terhadap sektor yang sama di daerah lain. Berarti dia lebih unggul gitu. Nah, dari semua hasil analisis, baik itu analisis location question atau analisis LQ, lalu analisis shift share, baik itu dari proportional share maupun differential share, maka dari semua itu yang bernilai positif dan nilai LQ-nya di atas 1 hanya ada 2 sektor, yaitu ada sektor namanya pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Nah, itulah yang menjadi basis sektornya di Provinsi Kepulauan Riau, karena dia nilai LQ-nya lebih dari 1 dan nilai shift share-nya, analisis shift share baik proportional share maupun differential share dia bernilai positif. Lalu selanjutnya ada keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dalam keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau, setelah saya mencari datanya di BPKAD Provinsi Kepulauan Riau, nah itu kan keuangan daerah Kepulauan Riau kan terdiri dari 2. Ada pendapatan asli daerah, artinya itu pendapatan daerahnya itu yang dihasilkan dari daerahnya. Lalu ada dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini biasanya dari APBN, berarti dari pusat gitu. Nah, jadi di sini tertera dari hasil yang saya dapatkan datanya, nilai dana perimbangan Provinsi Kepulauan Riau itu lebih besar daripada nilai PAD-nya. Artinya kalau PAD ini kan mengukur tingkat kemandirian suatu daerah terhadap pusat gitu ya. Jadi di sini dana perimbangannya lebih besar dari PAD. Artinya apa? Artinya menunjukkan kinerja keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau yang tergantung pada dana perimbangan yang bersumber dari APBN. Maka Kepulauan Riau memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Nah, jadi karena dana perimbangannya lebih besar daripada PAD, makanya di sini Provinsi Kepulauan Riau ini ketergantungan terhadap pemerintah pusatnya masih besar, artinya masih mengandalkan pusat juga gitu. Nah, namun dalam tugas-tugas sebelumnya itu saya mendapat kan untuk menganalisis salah satu kota di provinsi tersebut, maka saya coba menganalisis Kota Batam yang ada di salah satu provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari data BPKAD Kota Batam tertera kalau PAD atau pendapatan asli daerah Kota Batam itu lebih besar daripada dana perimbangannya. Maka di Kota Batam tersebut artinya apa? Kota Batam tersebut telah mandiri, artinya memiliki ketergantungan yang kecil terhadap pemerintah pusat, artinya tidak mengandalkan dana perimbangan, lebih mengandalkan PAD. Nah, mungkin itu dapat dimaklumi karena Kota Batam kan merupakan salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang kategorinya disebut juga kota maju. Nah, kota maju karena penduduknya juga banyak dan termasuk dia pusat nasional sesuai dengan tugas-tugas sebelumnya yang telah diberikan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada hari ini.
Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.